membuat peta digital. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat peta digital. Adapun peta digital bisa dibuat dengan dua cara, yaitu menambahkan satu persatu atau dengan cara database. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat peta digital dari Google Map yang sudah disediakan dengan cara menambahkan satu persatu. Cara ini sebenarnya cukup mudah bagi seorang pemula untuk membuat peta digital. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu browsernya. Di sini saya menggunakan browser Google Chrome, tetapi nanti pada aplikasinya kalau Anda menggunakan Google Chrome versi HP atau smartphone nanti bisa menyesuaikan. Kita buka Google Chrome-nya pertama kali. Kemudian kita ketikkan kata kuncinya. Apabila nanti Anda belum menemukan alamat pastinya, ketikkan My Maps gitu. Ini ada petaku, ini versi bahasa Indonesia, tapi nanti kalau versi bahasa Inggrisnya nanti ada Google My Maps-nya. Petaku itu nanti akan dibawa menuju ke layar, dimana di sana ada tombol untuk memulai. Silakan diklik mulai. Nah, ini adalah tampilan pertama ketika kita menggunakan membuat peta versi desktop ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan versi smartphone, tapi saya yakin tidak sulit karena tampilannya hampir sama. Hanya berbedanya nanti mungkin kalau smartphone nanti ada legenda di sana, jadi nanti kalau Anda mau membuka atau menambah bagian-bagian peta bisa menggunakan menu legenda. Jadi kita klik menu buat peta baru, ada create, muncul. Jadi setelah sampai sini, tugas yang pertama kita adalah membuat judul dari peta yang akan kita buat. Kita akan mencoba membuat peta untuk kegiatan wisata, jadi kita buat aja judulnya, kita ganti tempat wisata atau destinasi wisata Semarang. Seperti ini ya. Kemudian deskripsinya ditambahkan. Peta ini dapat digunakan untuk membantu para wisatawan yang akan berkunjung ke kota Semarang. Jadi tujuannya supaya nanti ketika pengguna menggunakan peta ini bisa dapat mendapatkan rute yang tepat beserta deskripsi, kemudian keadaan wisata di sana bagaimana nanti, dan menambahkan foto-fotonya ya. Kita simpan terlebih dahulu. Nah, untuk yang versi HP di bagian bawah sini biasanya ada tulisan legenda, legenda ya. Nanti Anda cari sendiri yang versi smartphone, karena ini kebetulan saya menggunakan versinya versi desktop. Kemudian lapisan tanpa judul kita berikan nama dengan nama tempat wisata. Kita simpan. Nah,
Ini kalau Anda menggunakan versi yang database, Anda bisa mengimpor, tetapi sekali lagi di sini kita menggunakan versi yang menambahkan satu persatu dulu saja. Nanti yang database kita bisa pelajari lain waktu. Kemudian tempat-tempat yang akan ditambahkan silakan diketikkan di kolom pencarian. Misalnya saya mau menambahkan yang pertama Marina, Pantai Marina ya, Semarang. Jadi biar lebih, di sana muncul ada Pantai Marina, Tawangsari, Kota Semarang. Jadi kita klik dulu. Kemudian nanti setelah kita klik nama tempat wisata yang sudah muncul dari hasil pencarian tadi akan muncul di bagian panel lapisan ya. Kita tinggal klik tambahkan, tambah. Sebelum kita lanjut menentukan titik wisata berikutnya, kita akan memperbaiki tampilan dari titik yang menunjuk pada Pantai Marina ini supaya sedikit berbeda dengan bawaan dari Google. Nah, ini ada ikon seperti gambar tong tumpah, silakan diklik. Kita beri warna misalnya RGB 1942401 ya, warnanya menjadi berubah. Kemudian ikonnya kita ganti pantai. Nah, sementara seperti ini, jadi biar sinkron. Nah, ini ada pantai nih, sementara pakai ini dulu nggak apa-apa. Kita oke kalau sudah dapat ikonnya. Oke, ikonnya sudah berganti. Nah, sudah, kita tutup. Kemudian nanti Anda bisa memberikan sedikit editan pada bagian nama tempat wisatanya. Pantai Marina misalnya tambahkan biar lebih, tapi tidak ditambahkan tidak masalah sih, Semarang. Kemudian deskripsinya ditambahkan. Nah, nanti untuk deskripsi sendiri Anda bisa mencari di internet. Kita ketikkan Pantai Marina, nanti kita cari sebuah referensi yang tepat terkait dengan penjelasan Pantai Marina. Tetapi kalau Anda ingin netral, Anda bisa menggunakan portal Wikipedia, jadi itu netral itu. Wikipedia, kemudian kita cari deskripsinya sepertinya. Kita ambil secukupnya, jadi tidak usah terlalu panjang supaya nanti tidak mengganggu penampakan dari petanya sendiri. Kita copy, kemudian kita tempatkan di deskripsi atau seperti ini ya. Kemudian kita simpan, itu deskripsi. Nah, tentu dengan peta seperti ini belum cukup karena belum menggambarkan cara spesifik tempat wisatanya di sana itu bagaimana sih, bagaimana pantainya dan lain-lain. Anda bisa menambahkan petanya. Di sana ada gambar seperti kamera itu, Anda klik. Kemudian Anda bisa langsung mencari dari Google, jadi tidak perlu memasukkan gambar tersebut ke dalam memori HP Anda, tetapi cukup langsung Anda cari dari Google Gambar. Ketikkan di kolom pencarian misalnya Pantai Marina, Pantai Marina. Nah, ini ada. Kita cari gambar-gambarnya yang menarik ya. Sekali lagi karena ini nanti akan digunakan untuk para wisatawan, jadi pilihlah gambar-gambar yang menarik yang mewakili dari Pantai Marina. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau sudah kita pilih, kita sisipkan. Nah, nanti akan muncul gambarnya. Nah, misalnya Anda butuh lebih dari satu gambar, karena tujuannya sekali lagi biar ketika para wisatawan yang luar dari Semarang bisa melihat dengan jelas deskripsi dari Pantai Marina ini, bisa ditambahkan lagi. Nah, ada tanda plus di sini, tambahkan Pantai Marina.
ini ya, kita cari gambar yang berbeda. Ini ada orang mancing, kita sisipkan dua. Tetapi nanti kalau Anda merasa fotonya kurang banyak, supaya lebih jelas tentang gambaran Pantai Marina, nanti bisa ditambahkan sendiri ya. Kita simpan. Kalau sudah selesai, ditutup. Kemudian kita tambahkan objek berikutnya, misalnya setelah Pantai Marina kita coba, sebenarnya ada tempat wisata yang dekat di sana, PRPP, tetapi kita coba cari agak jauh supaya nanti bisa membuat rutenya ya. Kita coba, selain Pantai Marina di Semarang ada Sampukong. Sampukong, di klik hasil pencarian dari Google Sampukong seperti ini. Nanti akan dibawa kepada panel atau legenda ya kalau di HP Anda ya. Tambahkan ini seperti tadi langkah-langkahnya. Silakan diperbaiki dulu ikonnya, diberi warna yang berbeda dari bawaan Google. Kemudian ikonnya diketikkan, karena Sampukong itu identik dengan tempat wisata atau tempat ibadah. Kita cari tempat ibadah. Nah, ini ada ya tempat ibadah. Kita pilih itu, oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan yang pertama tadi. Kita berikan deskripsi menggunakan Wikipedia, nggak apa-apa, yang netral. Sampo mana ya tadi pencariannya, Sampukong itu ya. Nanti akan dibawa pada halaman penjelasan Sampukong. Nah, kita ambil, tidak usah terlalu banyak deskripsinya, minimal di sana sudah bisa mendapatkan penjelasan apa itu Sampukong. Sudah, kita copy, kemudian kembali ke layar deskripsi tadi. Nah, kita paste di sana, kita simpan. Kemudian tambahkan gambarnya seperti yang pertama tadi. Tambahkan gambarnya. Ada Sampukong Semarang. Nanti silakan pilih gambar yang sekali lagi menarik, supaya ketika ada wisatawan menggunakan peta Anda itu bisa melihat petanya dengan mudah, sekaligus nanti bisa mendapatkan rute yang tepat. Kita tambahkan peta berikutnya, ini yang menarik. Sekali lagi, gambarnya bisa Anda tambahkan, bisa 2 atau lebih, sekali lagi supaya nanti ketika peta Anda digunakan oleh wisatawan itu bisa memberikan gambaran yang sangat baik, sehingga wisatawan bisa tahu persis gambaran tempat wisata di Kota Semarang yang akan dikunjungi. Kita simpan. Kita di sini sudah memiliki 2 buah destinasi. Kita tambahkan lagi ya, biar 3, nanti biar kelihatan bagaimana membuat rute yang baik. Berikutnya kita coba Simpang 5. Simpang 5 apakah ada di sana? Jalan Simpang 5. Kita klik. Supaya tidak terlalu panjang, nanti bisa diperpendek halaman namanya, diedit nanti seperti yang sudah ditambahkan dulu. Kemudian edit, nggak apa-apa. Ikonnya warna merah seperti yang pertama tadi. Kemudian ikonnya diganti dengan lapangan, karena kebetulan ini identik dengan lapangan ya, hanya ada lapangan. Lapangan golf sementara nggak apa-apa ya, kita pakai yang itu nggak apa-apa. Oke, lapangan. Nah, supaya sama dengan yang lain, nanti kita edit judulnya biar terasi. Simpang 5 Semarang, besar semua nggak apa-apa.
simpang 5, simpan. Kemudian kita tambahkan deskripsi seperti yang sebelumnya, deskripsi, mencari simpang 5 Semarang itu muncul sudah, kita klik. Sekali lagi, deskripsinya tidak terlalu panjang, tidak usah terlalu panjang, yang penting sudah menggambarkan tentang objek yang akan nanti jadikan sebagai peta wisata Anda itu. Ya, kita copy. Kita bawa ke deskripsi petanya, disimpan. Nah, kemudian seperti langkah yang sebelumnya, kita tambahkan gambar supaya nanti bisa melengkapi dari deskripsi tempat wisata tersebut. Simpang 5 Semarang, nanti bisa dilihat Semarang. Kita lihat gambar-gambarnya, cari sekali lagi gambar yang menarik ya. Ini, oh ini udah bagus banget nih. Simpan, tambah lagi gambarnya, simpang. Ini ada gambar-gambar, kita pilih simpang 5 ya, sisipkan. Oke, kita simpan. Di sini masih ada satu buah tempat wisata yang tulisannya masih ada huruf kecil besarnya. Kita ganti aja besar semua supaya serasi. Pantai Marina. Pantai Marina, simpan dulu. Pantai Marina sudah ya. Ini baru 3, silakan nanti Anda tambahkan diri 4 atau 5 supaya nanti ketika kita membuat rutenya itu bisa nampak baik rutenya harus kemana dulu, tempat wisatanya dan lain-lain. Kemudian akan kita berikan sentuhan yang berbeda pada bagian petanya supaya peta yang dari Google Map itu tidak nampak atau tidak muncul, jadi seolah petanya buatan kita. Kita coba ya, pada peta dasar ada daratan terang. Nah, ini sementara sudah terlihat peta buatan kita seperti ini ya. Nah, ini ada Pantai Marina, kemudian ini sudah muncul, ada gambarnya, ada deskripsinya, ada gambarnya 2 tadi, penampakan Pantai Marina di sore hari. Kemudian 2 lagi ada Sampukong, kemudian yang 1 lagi Simpang 5. Nah, setelah nanti kita membuat peta seperti ini, kita akan memberikan rutenya. Rutenya di sini tujuannya adalah ketika nanti wisatawan luar masuk ke Semarang, kemudian mau melakukan perjalanan dari 3 tempat wisata itu bisa mendapatkan rute yang baik. Jadi rutenya tidak muter-muter. Kita cari untuk rute, silakan di bagian atas itu ada tambahkan rutenya. Nanti setelah menambahkan rute akan muncul lapisan baru, dan diberi nama dulu rute, namanya rute. Tapi nanti kalau Anda memiliki nama yang lain boleh. Simpang 5, kemudian karena kita cuma punya 3, Sampukong misalnya,
Ini. Kemudian Pantai Marina. Tapi nanti kalau Anda memiliki 5, silakan dimasukkan ke 5-5-nya itu supaya lagi ketika wisatawan masuk ke Kota Semarang itu bisa mendapatkan rute yang baik. Nah, seperti ini. Ini sudah rutenya sudah baik ya, karena tidak ada yang muter atau yang lain. Coba kita ganti misalnya dari Simpang 5 ke Pantai Marina dulu, apakah baik apa enggak? Kita geser ke atasnya. Nah, kalau seperti ini kan rutenya kurang baik karena muter-muter. Nah, nanti untuk memperbaiki rute yang seperti ini, Anda cukup menggeser tempat wisata tadi ke tempat yang tepat, misalnya digeser ke bawah untuk memperbaiki rutenya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini dari Pantai Marina dulu, kemudian menuju Sampukong, kemudian Simpang 5, atau sebaliknya ya, dari Simpang 5 dulu menuju Sampukong, setelah itu ke Pantai Marina. Jadi rutenya sudah cukup baik, atau jalan searah seperti ini. Nah, setelah di sini misalnya ketika Anda kok pingin tahu jarak, kok saya pingin tahu ya jarak antara Simpang 5 Sampukong itu kalau saya tarik dengan garis lurus berapa jaraknya, Anda bisa menggunakan fasilitas di Google Map, yaitu ukur jarak. Dengan ini nanti Anda bisa mendapatkan jarak, tapi sekali lagi jarak ini hanya digunakan untuk jarak lurus ya, jadi bukan jarak panjang jalannya, bukan. Kita coba ya, dari Pantai Marina sampai Simpang 5 ada berapa km. Sekali lagi ini adalah garis lurus, jadi tidak mengukur panjangnya jalan seperti ini. Nah, kira-kira 6 km. Mungkin informasi ini akan sedikit berguna untuk kegiatan yang lain, tetapi sekali lagi ini bukan untuk mengukur panjang rute jalan ya, beda. Jadi ini hanya mengukur jarak dengan asumsinya dibuat garis lurus dari Pantai Marina sampai Simpang 5, ada kurang lebih 5,9 km. Nah, mungkin nanti ini bisa digunakan untuk informasi yang lain, seperti misalnya mengukur jarak antara dua wisata itu atau yang lain ya. Oke. Kemudian ketika nanti Anda sudah selesai dan ingin membagikan peta ini kepada orang lain, nanti Anda bisa menggunakan menu bagikan. Di sana ada bagikan, ada gambar orang itu, bagikan. Ini. Kemudian aksesnya dibuka dulu ya, karena akses ini nanti ada kaitannya dengan izin untuk menggunakan link yang Anda bagikan. Jadi dinyalakan dulu, siapapun yang memiliki link ini dapat melihat. Mereka hanya bisa dapat melihat ya, jadi tidak bisa mengedit peta yang kita miliki. Nah, kita akan mendapatkan linknya. Ini ada link, kita copy. Nah, link inilah yang nanti akan kalian bagikan ke teman, atau nanti link untuk kebutuhan yang lain, misalnya ujian praktek atau yang lain. Kemudian ditutup. Sekali lagi, sebelum Anda memberikan peta ini, periksalah icon-iconnya, kemudian deskripsinya, seperti yang milik saya ini. Ada deskripsi, ada gambar dan lain-lain, karena itu akan menjadikan peta Anda menjadi nilai lebih. Kemudian peta dasarnya jangan lupa diganti, karena ini nanti kaitannya dengan penggunaan peta supaya keterangan yang dari Google Map itu hilang, jadi seolah-olah peta ini adalah buatan kita. Oke, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan pembuatan peta. Selamat belajar dan sukses untuk Anda semua.